Selamat malam pasukan-pasukan Belanda Mati. Sekarang tanggal 25 jam 11 malam kita mau nge-review apa aja yang dikerjakan dan sedang dilakukan sampai nanti planning ke depannya pengen seperti apa. Ini ada beberapa slide ya, mungkin overall secara garis besarnya. Oke. Yang pertama itu adalah pembagian tim. Pertama ada bagian front end, ada Mas Faksi, Bang Faksi atau saya, kemudian ada Herina. Di bagian back endnya ada tim bengkel yang saya belum terlalu kenal siapa aja. Kemudian dari historinya saya ngambil kutipan dari filsuf Spanyol namanya George Santayana. Kata dia, mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu akan terkutuk untuk mengulanginya. Artinya kita bisa bakalan kecemplung ke kesalahan yang sama. Dan emang belum ya? Iya. Oke. Bentar ya. Baik lagi ya. Itu Spanyol juga. Oke. Ini deck gua yang gua buat sendiri. Ada tim front end. Kita tuh Bang Faksi sama Herina, 3 orang. Terus ada tim back endnya di bengkel yang belum saya banyak kenal. Kemudian tadi kata-katanya saya ulangin, mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu akan terkutuk untuk mengulanginya. Artinya kita bisa melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dari sisi saya ngambil hasilnya itu kemarin adalah secara konten dulu. Kontennya dinilai dari market adalah bagus. Itu udah terbukti dari banyaknya klik dan memenuhi KPI dari advertising. Kalau misalkan kemarin kontennya nggak bagus, itu pasti saya udah WA sama Bang Faksi. Terus kemudian yang bisa dibanggakan setelahnya adalah budgetnya efisien. Kita selama ini, selama 5 bulan dari Desember itu udah spend 35.700.000. Database yang masuk ke WhatsApp yang dari data dashboard Meta adalah 2066. Itu CTWA, retargeting, kemudian LPWA. Kalau dijumlahkan biaya per posek masuknya itu 17 ribuan. Dan kemudian saya melakukan semua itu berdasarkan KPI. Di sini ada mapping. Pertama dari editor, kemudian masuk advertising, kemudian masuk ke CS, kemudian masuk ke bengkel. Yang selama ini yang menjadi kendala adalah di bagian konversi dari advertising ke CS. Karena dari advertising sendiri itu hasilnya banyak, data-data yang masuk tuh banyak banget. Sampai di dashboard Meta sendiri itu ada 2000 data, 2066 yang saya jumlahkan dari iklan yang udah pernah berjalan. Oke, kelebihan dari solution quick service sendiri itu ada di bengkelnya lengkap, kemudian proposal murah, profit masuknya yang nge-WA 1 kali kayak gitu murah, database masuknya itu banyak, konten juga oke. Tapi kita juga punya kekurangan yang major ya. Kekurangan yang major itu dari POI saya. Pertama, konversi ke bengkel anjlok dari database yang masuk. Beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang itu saya amati. Mungkin faktornya adalah CS-nya repot karena 1 bulannya itu
ada data masuk 300 sampai 500 chat masuk, itu yang baru. Belum dari sisi CS tuh nge-following up dulu, nge-follow up juga sama yang lama-lama kan juga pasti repot kalau misalkan cuma satu ya, cuma satu CS. Kemudian 2, agak lama untuk bahasa satu. Bantu Asep Acung enggak? Kok belum masuk Pak Cung? Oke. Saya ulangi lagi. 2 kekurangan kita saat ini adalah yang major adalah konversi dari advertising ke lokasi bengkel. Artinya unit fisiknya belum ada, belum terlalu memenuhi keinginan manajemen, yaitu sebesar 30%. Saya list beberapa kesalahan kita itu yang harus dibenahi. Pertama, CS repot karena 1 bulannya bisa 300 sampai 500 chat. Kemudian 2, agak lama untuk bahas satu-satu karena iklan berjalan 24 jam yang udah berjalan itu malah di jam malam banyaknya, jam 7 sampai jam 10-an. Itu berdasarkan data paling banyak tuh topnya. Sedangkan CS-nya itu udah pulang kan, nggak dibalas, pasti balasnya pasti aja besok. Terus nomor 2-nya agak lama kalau misalkan dibalas satu-satu. 3-nya follow up, karena follow up itu belum dijalankan berdasarkan database yang udah dipunyai. Prospeknya yang masuk itu pasti bakalan lupa dia udah pernah input di website atau WhatsApp kita, nggak ada kelanjutannya. 4, pengolahan database dari bengkel. Jadi konversi dari advertising ke bengkel, masing-masing bengkel itu belum fix. Artinya selama sebulan kita bisa mendapatkan data di bulan berikutnya. 4 poin itu yang dari 1, 2, 3, 4 harapannya itu nanti ada solusinya dari Mekari yang udah kita kerjasama. Kemudian dari sisi major kesalahan yang kedua adalah yang ke bengkel itu cuman yang AC clean, betul ya Pak? Betul. Nah ini faktornya kenapa? Baik lagi, kalau kita iklanin dari 3 kampanye ini yang menarik adalah AC clean, maka yang datang pasti orang-orang dari AC clean, yang mana mereka biasanya bawa uangnya pas tuh 100.000. Walaupun di data banyak, tapi kan baik lagi tuh nomor 1, konversi ke bengkel masih anjlok. Jadi kita belum mampu untuk meningkatkan konversi ke bengkel. Saya punya hitungan gembel ya, misalkan iklan sehari 100.000, ambil 20.000 nih biaya iklan per chat masuk. Artinya CS itu dapat 5 nih sehari. Misalkan WA yang masuk ada 5, terus yang datang 1, artinya bengkel kan dapat 100.000. Cuman hitungan 100.000 ini termasuk boncos. Kenapa? Kalau buat iklan aja itu BEP, artinya sama, jadi dapat capeknya doang. Terus belum dia ada biaya budget buat manusia di dalam yang mengerjakan. Itu kalau ROAS-nya 5:1, 5 yang ngechat, 1 ke bengkel. Tapi yang terjadi adalah 300 sampai 500 data yang kita dapat 1 bulan itu yang ke bengkel 10% dan nggak Pak John kira-kira? Sorry, nggak kedengeran?
Oh ini Pak, Pak Raul suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Oh belum ya. Nah dari manajemen kan pengennya 30%, 10%-nya aja belum dapat. Artinya ini kan menjadi PR bersama tuh. Kenapa? Kalau 10%-nya yang datang Pak Hegar semua sih nggak masalah ya. Cuman kan AC Clean aja nggak ngangkat ke bengkel, apalagi yang Pak Hegar atau Pak Eko gitu. Ini ada big problem dari sisi advertising perjalanannya ke CS. Dari CS datanya banyak nih, tapi yang ke bengkel sedikit. Artinya di perjalanan CS ke bengkel ini ada yang sesuatu yang harus dipecahkan nih. Harapannya si Mekari ini nanti bakalan meningkatin konversi lah dari CS ke bengkel kayak gitu. Terus harapan saya dari advertising ke Mekari itu gimana Pak? Lanjut. Oke, ceknya kan cepat tuh 24 jam. Artinya dia mau chat jam 1 malam atau jam 2 malam itu masih bagus. Karena dari sisi prospek dia dapat WhatsApp langsung. Terus dia juga nggak bakal bete tuh. Kemudian ada chat balasan otomatis, dia bakalan milih sendiri, jadi mandiri. Yang mana sebelumnya kita memakai journey dari 300 orang yang WhatsApp itu satu-satu balasnya, jadi agak wajar kalau misalkan dari sisi prospek itu bete mungkin. Terus kemudian follow up. Nah dari sisi follow up ini kita pengen pakai Mekari atau pakai WA tools yaitu WhatsApp Blast. Itu ini aja sih, oke-oke aja. Jadi kalau misalkan pakai Mekari kan satu dashboard, cuman ada additional lagi tuh biayanya. Kemudian meningkatkan revenue bengkel, harusnya sih ini jadi ini ya, jadi acuan. Karena seberapapun data yang kita dapat tapi mereka nggak ke bengkel, apalagi udah ditambahin sama Mekari, itu bakalan harus ada yang otak-atik lagi nanti. Itu sih 3 aspek dari saya untuk Mekari, harapannya ini 3 ini. Nah dari sisi biaya kalau nggak salah ya, kemarin kita tuh ngambil yang paket bisnis ya Pak. 35 juta, terus chat yang masuk di grup itu 6 juta akhirnya. Jumlahnya itu ada 41 jutaan buat Mekari aja. Harapan saya karena omni channel sama balasan otomatisnya udah bot, ada tambahan biaya untuk iklan Pak. Jadi nanti misalkan kita tes selama seminggu atau sebulan gitu ya, itu budgetnya dinaikin Pak. Karena kenapa? Kalau misalkan omni channelnya datanya sedikit, artinya kita sayang bayar mereka mahal-mahal gitu kan. Dan budget iklan ini kan tombak utamanya lah, ngedatangin traffic paling banyak. Tinggal nanti bagaimana kita dari datanya yang banyak masuk itu untuk konversinya itu konversi ke bengkelnya. Saat ini ada 4 yang udah kita jalanin, Bekasi, Bandung, Purwakarta, sama Lampung. Ini sih datanya belum saya input semua, jadi diagram-diagram ini abaikan dulu aja. Kemudian yang akan dijalankan nanti ketika udah
fix ya sama Mekari Kontak, itu saya pengen jalanin satu campaign di adsense-nya ada 4 lokasi kota, dan iklan kontennya itu iklan campuran. Jadi misalkan iklan konten general 1 itu ada AC Clean, ada Pak Eko, Pak Hegar dijadiin satu. Kenapa kayak gitu? Biar dari sisi apa ya, dari sisi yang lihat iklan kita atau user yang melihat iklan kita itu mereka paham bahwasanya di bengkel kita tuh lengkap kayak gitu. Tinggal ngambil sudut pandang yang mana nih, apa ya bahasanya tuh di otak-atik aja sih, tinggal kayak gitu kontennya, tapi nggak dipisah-pisah secara spesifik. Ini Pak Eko, Pak Hegar, terus ada Seklin, disatuin aja. Kenapa? Karena kita pengen bawa tagline yaitu bengkel terlengkap, bukan lagi spesialis AC Clean gitu. Harapannya ketika kita iklan ketika kita iklan general yang datang ini, dia ke bengkel nggak bawa uang cuma 100.000 gitu gara-gara iklan. Karena kalau misalkan kita iklan 100.000 yang lewat terus gitu ya di dalam pikiran customer, akhirnya bengkel kita ke branding nih, murah banget nih 100.000, bawalah duit 100.000 ke bengkel. Kalau bedanya kalau misalkan kita pakai konten general di awal, mereka punya banyak opsi gitu, dan metodenya adalah CTWA. CTWA ini kenapa dipilih? Karena kita udah punya omnichannel sama chatbot. Nanti journey-nya, datanya diolah sama chatbot, kemudian journey dari sisi prospekan kita itu mereka yang milih sendiri. Akhirnya Herlina dapat data finalnya aja gitu. Kemudian tugas Herlina berikutnya adalah nge-follow up by dashboard Mekari. Itu gampang banget sih ya. Kalau kemarin dari meetingnya tuh saya lihat sih itu cuma di ekspor, terus tinggal diklik aja langsung selesai, langsung terkirim. Udah sih mungkin dari saya kayak gitu aja. Yang saya pengen sampaikan adalah ketika kita iklan kemudian konten kita spesifik, akhirnya di benak bawah sadar customer itu iklan itulah yang membawa brand gitu, membawa tagline spesialis apa. Saya pengen sih nanti ada 4 konten yang udah ada aja nggak apa-apa, tinggal digabung jadi satu, terus selama 30 detik. Jadi di bengkel itu ada apa ya, ada campaign yang 4 macam itu tuh. Ini menurut pribadi saya nanti revenue-nya naik. Kenapa? Ya baik lagi, mereka ngelihat nggak cuma di AC Clean aja, jadi semuanya ngerambat, bisa benerin AC, bisa benerin apa yang lain lah. Nggak ngerti mobil soalnya saya. Terus secara olahan data ini saya udah baca tadi tuh yang di URD. Mau dari Bang Paksi aja atau gimana Bang? URD-nya mau jelasin? Dari saya aja ya. Oh oke. Sebelum itu ada pertanyaan nggak Pak yang tadi saya presentasiin, atau ada yang masih bingung? Boleh kita sama-sama ini main blowing. Enggak sih, basically sih ini berkaitan soalnya. Jadi
tidak baru sih tadi udah benar. Kita sih satu pikiran tuh. Tapi ini juga nanti harus dipraktek sama apa namanya, kecepatan produksi konten atau kecepatan CRM-nya standar untuk begitu. Kalau dari sisi digital nih nggak ada pertanyaan juga. Oh iya, kemudian saya bisa bantu nih sampai tanggal 30 ya. Saya punya kredit, itu kredit Voice AI. Kalau teman-teman udah tahu Eleven Labs, itu saya punya kreditnya. Tapi Apa beda? Eleven Labs ini Pak, jadi kayak voice over sih Pak. Jadi misalkan kita butuh banyak banget konten, udah kita tinggal tulis aja di sini teksnya, misalkan selamat datang di nggak lihat ya? lu lihat tuh share. Hah? Masih sih? Nggak share. Udah? Oh iya, emang terang warna putih. Nah, misalkan gini, kita bisa milih suaranya nih yang pengen dimasukin ke video. Jadi modelnya text to speech lah, cuman voice-nya banyak, ada yang cewek, ada yang cowok, dan suaranya macam-macam. Misalkan satu ini saya gini. Lu share screen kan? Selamat datang di Solution Quick Service Bengkel, terlengkap di Bekasi, Purwakarta, Bandung, dan Lampung. Hah? Selamat datang di Solution Quick Service Bengkel, terlengkap di Bekasi, Purwakarta, Bandung, dan Lampung. Nggak kasihan kalau lagi lu mau ngejelasin sesuatu. Iya. Nggak kasihan lu. Oh nggak share? Nggak kasihan. Kita dulu. Kenapa ya keluar dulu ya? Nah, kayak gini sih tampilannya. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Ini fungsinya buat voice note sih bang, voice over sih, text to speech gitu. Misalkan kita nggak punya influencer gitu ya, atau influencernya kemahalan buat ngisi suaranya, jadi kita tinggal pakai script aja terus dimasukin ke situ, kemudian dari platform itu nyediain suara-suara yang bagus-bagus kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau dari gue ini membantu lah. FYI kemarin tuh gue udah lagi nyicil desain template-nya, cuma WordPress ini audionya kayak gitu banget. Pacong suaranya. Oh iya ya. Gue kemarin nyicil gue desain WordPress page itu, tujuannya tadi mensentralisasi kebutuhan digital, informasi digitalnya SQS, sama seperti apa yang Jaki bilang tadi, tapi pokoknya ada di situ jadi satu. WordPress bisa saja. Kemarin tuh nyari desain website udah dapet, cuma gue rasa untuk dalam waktu dekat kayaknya WordPress dulu deh. Kedepannya mungkin baru bisa pakai CMS kan. Karena itu juga belum cukup masif. Sorry, itu desainer website buat apa? Itu nanti buat yang waktu itu kita pernah diskusi itu loh. Ada satu website nih, itu isinya ada promonya, ada lokasinya, segala macam. Oh, itu mah nggak usah pakai ini aja bang, nggak usah tambahin orang, gue bisa sendiri. Iya biar gue desainin gitu. Tinggal gue develop ntar. Pas gue lagi buat wireframe-nya, baru gue detail sih. Gue udah mulai detail. Terus banyak. Secara teknis sih, gue pengen gini bang, ketika kita udah banyak video ya,
udah kita nggak tinggal di combine aja tuh, suaranya jangan satu, jadi kelihatannya banyak orang gitu. Oke, bisa. Oke, iya. Nah, yang udah ada aja tinggal di edit aja tuh. Oh, benar. Ini penting saya dulu nih yang bikin room nih. Mau habis ya? Hah? Oh, bikin dulu nih ya, mau habis nih. Oh mau habisnya? 45 menit ini, Pak. Nggak kerasa ya? Kayaknya baru 5 menit. 7 menit lagi nih. Mungkin dulu aja. Saya aja yang dari saya aja. Saya soalnya